Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Ruman Arimakullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan final exam karakter building Pancasila. Eh, untuk yang pertama, saya akan share screen mengenai eh, tugas saya, proyek penanggulangan penanggulangan gagal ginjal pada anak di bawah umur. Untuk kelompok 3, hmm, saya selaku ketua kelompok di kelompok ini akan menjelaskan tentang latar belakang, latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan menjelaskan refleksi pribadi setelah proyek ini dilakukan. Yaitu saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri, nama saya Roman Ari Makbullah, eh, mahasiswa Teknik Industri di BINUS Online Learning, eh, dengan nomor 27025090075. Oke, saya mulai dari latar belakang ya. Belakangan ini kasus gagal ginjal akut sering terjadi pada anak-anak, bahkan menimbulkan angka kematian yang tinggi. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran yang tinggi di tengah masyarakat. Insiden dan prevalensi GGA pada anak sangat bervariasi karena berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perjalanan penyakitnya. Beberapa penyebab gagal ginjal pada anak antara lain infeksi saluran kemih, penyakit ginjal poli, polikistik, penyakit autoimun, dehidrasi, dan penggunaan obat-obat tertentu seperti obat sirup yang eh, mengandung dietil glikol dan etilen glikol. Oke, eh, saya akan melanjutkan ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah kali ini bagaimana cara mendeteksi secara dini tanda-tanda gagal ginjal pada anak-anak yang masih di bawah umur. Nah, seringkali gagal ginjal pada anak terdeteksi hingga kondisi menjadi cukup serius. Oleh karena itu, sangat penting mengenali faktor resiko dan gejala awal yang mungkin muncul. Terus apa saja faktor risiko utama yang dapat berkontribusi terhadap gagal ginjal pada anak-anak? Beberapa faktor seperti infeksi saluran kemih, penyakit genetik, penggunaan obat-obatan tertentu, dehidrasi, dan gangguan metabolis perlu dipahami dengan baik agar kita dapat melakukan pencegahan yang efektif. Lanjut, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan saluran kemih pada anak sebagai langkah pencegahan terhadap gagal ginjal? Pendidikan terkait kebersihan yang baik, pola makan sehat, serta pentingnya asupan cairan yang cukup sering kali diabaikan dalam kehidupan sehari anak-anak. Tujuannya pada kali ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua akan kesehatan. Dua, meningkatkan akses dan kualitas kesehatan. Eh, Tiga, menurunkan angka kejadian gagal ginjal pada anak di bawah umur. Empat, meningkatkan kesadaran akan hidup sehat. Lalu yang terakhir, menjalankan pola hidup yang sehat tentunya ya. Eh, dalam literatur review, penemuan obat sirup mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, yang dapat menyebabkan gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGP, GAPA. Kasus-kasus ini kontaminasi dalam produk sirup yang telah terjadi di berbagai negara. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit
pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dapat melakukan tugas BPOM menyelenggarakan fungsi satu, penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan, pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian dan sampai pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepada badan. BPOM telah mengeluarkan instruksi kepada produsen obat untuk menghentikan penjualan semua jenis obat. Sebagai pelaku usaha ini antara lain satu PT Konimek, produk Thermorex sirup dengan nomor izin edar DBL 781303537A1, terus PT Yarindo Pharmatama, produk Furin DMP sirup dengan nomor izin edar sekian, dan terus Universal Pharmaceutical Industry, produk produk Unibaby Coke sirup, uh, ya sebagai dietilen glikol, dan etilen glikol merupakan zat yang sangat beracun bagi manusia jika dikonsumsi, dapat memiliki konsekuensi fatal ya. eh Metode pelaksanaannya sudah dilakukan, deskripsi pelaksanaan proyek. eh, Kegiatan satu, kegiatan penyuluhan. Penyuluhan akan dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut: sosialisasi, pelatihan keterampilan praktis, dan penyuluhan melalui media visual dan audio visual. Contohnya YouTube ataupun yang lain ya, video edukasi. Terus saya akan evaluasi proyek setelah melaksanakan penyuluhan, evaluasi dan akan dilakukan pengukur efektivitasan proyek ini dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua serta masyarakat. Lalu ada sumber daya yang diperlukan: tenaga ahli, materi edukasi berupa brosur, leaflet, video, atau alat peraga yang menjelaskan secara visual dan sederhana mengenai gagal ginjal pada anak. Waktu pelaksanaan kami rencanakan hingga 1 Februari 2025 kemarin. Indikatornya peningkatan pengetahuan gagal ginjal pada anak di kalangan orang tua, keluarga, dan masyarakat yang terlibat. Perubahan perilaku dalam hal gagal ginjal pada anak seperti perubahan pola makan dan pemantauan kesehatan. Lalu eh, refleksi pribadi, keterlibatan saya dalam pelaksanaan proyek penanggulangan cuci darah pada anak memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga, terutama dalam konteks BGA. Eh, Selama proyek berlangsung, saya berperan aktif dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hingga evaluasi. Dalam perencanaan, saya dan tim merencanakan strategi yang efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan cuci darah bagi anak. BGA membantu kami mengombinasikan berbagai metode kerja, baik secara daring maupun luring, sehingga komunikasi dan koordinasi dengan tenaga medis, pasien, serta keluarga tetap berjalan lancar ya. Hmm, Lalu untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya, gagal ginjal pada anak adalah kondisi yang serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan multidisiplin. Penyebabnya bervariasi mulai dari kelainan bawaan hingga infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Eh, Oke, penanganan gagal ginjal pada anak meliputi berbagai pendekatan seperti terapi konservatif, pengaturan diet, pemberian obat-obatan, dan pemantauan kondisi secara berkala, lalu terapi pengganti ginjal, dialisis, atau cuci darah.
atau transparansi ginjal jika fungsi ginjal sudah sangat menurun. Saran saya sih untuk pencegahan pertama ya, pastikan anak mendapatkan asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, terapkan pola hidup sehat dan gizi yang seimbang ya, agar fisik teratur. Hindari penggunaan obat-obatan sirup seperti ya dietil glikol itu tadi, eh, lalu deteksi dini, kenali gejala awal gagal ginjal pada anak seperti perubahan frekuensi buang air kecil. Lalu jika ada kekhawatiran, segera konsultasikan dengan dokter ataupun tenaga medis yang terdekat. Lalu penanganan yang tepat, ikuti anjuran dokter dan tim medis yang merawat anak dengan gagal ginjal. Pastikan anak mendapatkan terapi yang sesuai dengan kondisi dan penyebab gagal ginjalnya. Untuk peran orang tua ini sangat penting ya, teman-teman. Orang tua memiliki peran penting dalam keberhasilan penanganan gagal ginjal pada anak. Berikan perhatian penuh dan pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Jalin komunikasi yang baik dengan dokter dan tim medis untuk memahami memahami kondisinya. Untuk referensi saya dapat dari WHO, Medical Product Alert, eh, Pediatric Medic Medicines, WHO berita 5 Oktober 2022, Hussein Abi Dogoran, Buruk Obat Ginjal Binasa, Majalah Tempo berita 30 Oktober 2022, Citra Larasati. Oke, mungkin dari saya cukup. Sekian, terima kasih untuk eh, untuk waktunya. Semoga ujian kali ini pada exam karakter building Pancasila ini saya mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih.